Kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melihat tentang pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Artinya, jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Bila jumlah kromosom sel induk 2N atau diploid, maka jumlah kromosom sel anak adalah N atau haploid. Pembelahan meiosis berlangsung pada alat-alat reproduksi dalam waktu pembentukan gamet, misalnya pada testis, pada ovarium, pada putik, pada benang sari, ataupun pada sporangium atau kotak spora. Pembelahan meiosis berlangsung sebanyak 2 kali. Karena itu terdiri dari meiosis 1 dan meiosis kedua. Nah, bagaimana tahap-tahap atau ciri-ciri masing-masing dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis kedua dapat kita lihat sebagai berikut. Pembelahan sel kali ini kita akan berbicara atau akan melihat tentang meiosis, di mana tahap-tahap meiosis itu terdiri dari meiosis 1 dan meiosis kedua. Meiosis 1 dibagi menjadi 4 tahap, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Berikut ini kita akan lihat satu persatu penjelasan mengenai keempat tahap tersebut. Yang pertama, profase 1. Di sini dapat kita lihat ada beberapa gambar yang menunjukkan peristiwa di mana pada profase 1 banyak terjadi perubahan-perubahan kromosom, dimulai dari tahap leptonema, zigonema, pakinema, ini diplonema, serta ini adalah diakinesis. Selengkapnya ciri-ciri profase 1 sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap leptonema, kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Pada tahap zigonema, terbentuk kromosom homolog yang saling berlekatan. Pada tahap pakiten, kromosom homolog mengganda dan terbentuklah tetrat. Pada tahap diploten, terbentuk kromosom berbentuk huruf X atau membentuk kiasma. Dan diakinesis itu adalah lenyapnya membran inti dan anak inti. Itulah ciri-ciri tahap profase 1. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah metafase 1. Ini adalah struktur gambar sel pada tahap metafase 1. Ciri-cirinya adalah kromosom homolog atau geminus tersebut bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Atau boleh kita juga lihat kromosom homolog sejajar pada bidang ekuator. Tahap selanjutnya, anafase 1. Ini adalah struktur gambar sel pada tahap anafase 1. Ciri-ciri selengkapnya adalah pada tahap ini kromosom homolog tersebut berpisah, kemudian bergerak ke kutub yang berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Selanjutnya, tahap telofase 1. Ini adalah struktur gambar tahap telofase 1. Ciri-cirinya adalah membran inti serta anak inti atau nukleolus itu kembali terbentuk. Kemudian pembentukan membran plasma untuk memisahkan sel anakan, dan akhir telofase 1 terbentuk 2 sel anakan yang haploid atau N. Itu adalah tahap
pembelahan meiosis 1. Selanjutnya meiosis kedua terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Bagaimana ciri-ciri keempat tahap tersebut? Ini adalah struktur gambar kromosom pada tahap profase 2 dimulai tadi dengan 2 sel anakan. Ciri-ciri selengkapnya adalah ini berlangsung lebih singkat, ditandai dengan lenyapnya membran nukleus dan nukleolus. Yang kedua, kromatid memendek dan menebal membentuk kromosom. Ciri yang ketiga, sentriol bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tahap metafase 2. Ini adalah struktur gambar dari tahap metafase 2. Ciri-cirinya adalah kromosom berderet di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Tahap yang ketiga adalah anafase 2. Ini adalah struktur gambar dari sel dengan anafase 2. Ciri-ciri anafase 2 adalah sentromer membelah diikuti kromosom memisahkan diri menjadi kromatid, dan selanjutnya kromatid yang berpasangan itu saling berpisah serta masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tahap terakhir adalah telofase 2. Ini adalah struktur gambar dari telofase 2. Ciri-ciri telofase 2 adalah yang pertama, kromatid tiba di dua kutub yang berlawanan. Kedua, terbentuk kembali membran nukleus. Yang selanjutnya yang ketiga, dihasilkan 4 sel anak yang memiliki kromosom setengah dari sel induknya. Demikianlah ciri-ciri tahap pembelahan meiosis kedua, dan demikianlah akhir dari pembelahan meiosis, di mana akan berakhir dan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom setengah dari sel induknya. Sekian dan terima kasih.